Sekarang kita mau bahas yang kedua dari wasiat-wasiat itu, namanya qanaah. Siapa yang sudah tahu qanaah itu apa? Merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang ada, dengan apa yang diberi, dengan apa yang dibagi. Diberi oleh siapa? Iya, pertama oleh Tuhan. Tapi ya bisa kita turunin juga selain Tuhan, yang diberi sama orang tua, orang lain juga kepada kita. Yang diberi oleh negara, beasiswa. Merasa cukup nggak dengan beasiswa yang diberi oleh negara? Alhamdulillah, sudah pada qanaah berarti. Alhamdulillah. Sudah cair belum yang semester ini? Sudah. Alhamdulillah. Iya. Ada yang merasa masih belum puas, belum ridho, belum menerima dengan kondisinya di keluarga, dengan kondisinya di kampus yang ada di jurusan apalah misalnya, atau prodi dan jurusanmu kamu sudah terima tapi belum nerima, kok saya di UIN Banten padahal pengennya di IPB, di ITB. Nah, belum qanaah kamu. Karena qanaah itu tadi betul definisinya. Ar-ridho nih. Apa itu? Ar-ridho apa itu bacanya? Bima kusima. Ya. Kusima. Menerima, ridho, puas dengan apa yang dibagi, dengan apa yang ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah. Apakah sifat qanaah ini bertentangan dengan ya kondisi tuntutan zaman sekarang yang segala sesuatu diukur dengan pertumbuhan dan perkembangan kuantitatif? Kalau beasiswa ada 1 juta lah misalnya ya, kan bisa beasiswa 10 juta, kan bisa beasiswa 100 juta. Kok disuruh qanaah dengan yang 1 juta saja, mengapa nggak pengen tambah jadi 2, 5 juta misalnya sebulan? Bertentangan tidak menurut kalian? Kalau orang punya penghasilan per bulan gaji, misalnya di Serang UMR-nya berapa? Taruhlah 3 juta, saya nggak tahu pasti. Tuh, sebagai kasir, sebagai kerja di pabrik misalnya. Kalau disuruh qanaah, iya ridho. Penghasilan saya 3 juta dan itu cukup buat saya. Apakah itu ajaran yang nggak bertentangan dengan tuntutan bahwa kita harus terus punya target untuk tumbuh dan berkembang? Gimana menurut Anda? Bertentangan ya atau tidak bertentangan? Enggak bertentangan, kenapa? Iya. Betul, enggak bertentangan. Bahwa kita qanaah juga bukan berarti kita stuck, kita diam, gitu. Qanaah bukan berarti menyuruh kita tidak mengusahakan pertumbuhan dan perkembangan.
Kan belum pada menikah nih tadi ya, belum ada yang di sebelah kanan atas. Ada yang sudah punya pacar? Ada yang sudah punya pacar? Yang sudah punya pacar, qanaah enggak dengan pacar kamu? Ya udah dapatnya begini gitu ya. Atau kamu berpikir nanti jika sudah berkeluarga, menikah, atau sekarang juga ada orang tua, ada saudara-saudara, qanaah enggak dengan saudara-saudaramu, dengan orang tuamu? Qanaah menerima lebih kurangnya diri kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Nanti tiba gilirannya kamu punya pasangan hidup juga seperti itu, punya keturunan juga seperti itu. Acceptance, gitu ya. Tidak galau terus, tidak menuntut lebih ngoyo pada diri sendiri, kepada orang lain. Apa yang lagi hype sekarang misalnya? Urusan skincare, urusan apa kaum perempuan ini? Baju, sepatu, ya yang seperti itu. Orang lain bisa punya HP yang bagus dan lain-lainnya. Kamu misalnya enggak bisa. Apakah bisa menerima kondisi itu? Bisa qanaah. Tadi ingat, kalau kita harus bisa qanaah, dan qanaah itu bukan berarti kita pasrah. Kita tetap mengupayakan perbaikan diri kita, keluarga kita, calon keluarga kamu nanti. Karena konteksnya beda antara perintah qanaah ini dengan perintah untuk terus kita mengupayakan perbaikan. Bahkan menurut saya bicara di majelis ini atau di kelas, saya lupa. Apa tips dari Bapak supaya kita bisa terus tumbuh baik? Saya pernah kasih nasihat, cari musuh. Kayaknya di sini deh. Cari lawan di kelasmu. Kamu lihat, kamu misalnya ingin bisa jago dalam bahasa Inggris. Cari di semester 2 di Ma'ad ini, siapa yang paling jago bahasa Inggrisnya. Kamu pelajari apa kelebihan dia. Maksudnya cari musuh seperti itu. Cari saingan, cari lawan. Dia jago ngomongnya, dia jago nulis, dia jago tata bahasa dan sebagainya. Harus kalahkan dia. Karena memang sebenarnya kita punya banyak musuh. Indonesia ini salah satu sebab jadi gini-gini aja karena kita secara pribadi dan secara bersama-sama kolektif sebagai bangsa merasa terlalu aman, terlalu nyaman, nggak punya musuh. Padahal musuhnya ada jelas, yang mengeruk kekayaan alam kita banyak. Emas di Papua, nikel, batu bara, sawit dan sebagainya itu ada. Dan mereka nggak perlu kirim rudal, hanya kasih distraksi saja, misalnya buat generasi mudanya, sudah para generasi muda nggak bisa kritis lagi. Baik, itu dia. Ada banyak buku tentang qanaah ini selain ini. Nanti apa bedanya qanaah dengan zuhud? Zuhud bakal dibahas setelah ini ya, di wasiat yang ketiga.
saya ingin bacain satu kisah dari bisa. Oh, nah. Mana dia? FCRS. Oh, belum ada di sini. Begini kisahnya. Salim, anaknya Abdullah, anaknya Umar bin Al-Khattab. Jadi cucu dari Umar bin Al-Khattab. Bertemu dengan penguasa dari dinasti Umayyah, namanya Hisham bin Abdul Malik. Bertemunya di depan Ka'bah. Hisham merasa sebagai khalifah, punya segala-galanya, ngomong kepada Salim, cucu Umar, kamu butuh apa, silahkan minta ke saya. Salim bilang, saya sedang ada di depan rumah Allah. Saya malu kalau di rumah Allah saya minta sesuatu kepada selain Allah. Dia nggak mau minta. Kemudian Hisham nungguin Salim di depan Baitullah. Setelah Salim keluar, pas sekarang kamu sudah keluar, silahkan kamu minta di sini. Alasannya kan udah nggak ada yang tadi. Salim nanya, saya harus minta apa ke kamu? Minta urusan dunia atau minta urusan akhirat? Hisham mikir, urusan akhirat nggak punya kayaknya ya, surga dan neraka. Ya udah urusan dunia saja. Salim jawab, tadi waktu di dalam aja saya nggak minta urusan dunia kepada Allah. Kenapa sekarang saya harus minta kepada orang yang juga nggak punya dunia? Jadi Salim tetap nggak minta-minta. Nah, mengapa kisah ini relevan? Karena qanaah itu dari segi bahasa bisa berarti dua. Yang pertama, kalau dibaca qoni'a yakna'u qanaah, itu artinya batinnya tadi merasa tercukupi. Tapi kalau dibaca qana'a yakna'u, bukannya qoni'a, itu berarti bisa berarti meminta-minta. Jadi salah satu ciri orang yang qanaah itu adalah dia enggak minta-minta. Maka di dalam buku yang tadi saya mau buka itu Ibnu Abi Dunya mengumpulkan banyak hadis yang menerangkan bahwa Nabi meminta para sahabat untuk berjanji kepada beliau bahwa selama hidupnya para sahabat itu enggak pernah mau minta-minta kepada siapapun. Di antaranya Abu Dzar, lantas ada Sauban. Sampai-sampai misalnya kalau mereka sedang naik kendaraan, kemudian pecut ya cemetinya itu jatuh, dia nggak minta orang lain untuk mengutin cemetinya yang buat mukul kendaraan tunggangannya itu, dia turun sendiri, ambil sendiri. Ada satu lagi yang kayak begini nih, bisa dikenali orang juga dengan akalnya saja. Minta-minta tuh nggak bagus. Ada seorang filsuf di zaman Yunani namanya Diogenes. Julukannya si sinis, si tukang nyindir kondisi masyarakat.
Satu hari dia sedang jemur diri pagi-pagi, mandi matahari. Terus raja zaman itu datang, berdiri di depan Diogenes yang lagi mandi matahari. Udah dibisikin raja, dia tuh orang yang ya kona'ah, nggak minta apa-apa sama orang. Rajanya nggak percaya, saya mau coba gitu kan. Lantas dia berdiri di depan si Diogenes tadi. Karena Diogenes nggak punya kebutuhan apa-apa, dan waktu itu dia sedang jemur matahari, ada raja yang duduk berdiri di depannya menghalangi sinar matahari, maka ya dia minta, tolong raja kamu minggir sedikit, kamu menghalangi matahari yang sedang jemurin saya. Terus si Diogenes ini diperingatin sama pengawalnya raja. Apa kamu nggak tahu dia itu raja? Saya tahu dia, tapi menurut saya dia bukan raja. Saya adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsu saya, sehingga hawa nafsu saya menjadi budak saya. Sedangkan orang itu dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga saya menjadi raja dari raja orang itu. Dan orang itu yang kamu sebut sebagai raja, sebenarnya dia adalah budak dari budak saya. Ya. Nah, jadi terkait dengan cerita itu tadi kita bisa pahami ada puisi halaman berapa tadi ya? 19 atau berapa? Dari Imam Asy-Syafi'i, bahwa orang yang bisa qanaah itu adalah orang yang akan bisa berjalan di tengah-tengah manusia seperti raja, walaupun dia nggak punya uang sama sekali. Iza ma kunta za qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau punya hati yang qanaah, maka engkau dan raja dunia ini sama saja. Ini ya, bagian atasnya tuh warizkuka la yafutuka bitawani, rezekimu itu tidak akan luput darimu meskipun engkau bermalas-malasan, santai, lambat. Walaisa yazidu fir rizki al ana'u, dan rezeki juga tidak akan bertambah jika engkau ngoyo, mengejarnya habis-habisan. Ini tadi kita sudah pahami ya, maknanya bukannya berarti bermalas-malasan, lambat-lambat itu boleh, tapi bahwa ya seberapapun kerasnya orang berusaha, kalau bukan memang rezekinya itu nggak bakal sampai kepada dirinya. Sementara sesuatu yang sudah menjadi rezekinya ya bakal sampai juga tanpa usaha. Usahanya mah itu wajib dikerjakan berdasarkan perintah yang lainnya. Baik, ini dulu yang saya sampaikan. Nanti saya sambung lagi sampai 1 jam jatahnya. Ini sudah 32 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, teteh-teteh. Silakan.
Kenapa banyak bu? Karena Saya juga lagi banyak hari-hari ini gitu bersentuhan dengan nama itu. Oh, nggak bisa bikin. Kenapa? Apa yang ditanyain? mungkin pengukuran ini mungkin mempelajari itu ya tasawuf tadi yang bikin dirinya itu kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya seorang wali. Kadang kan emang bedanya wali sama kita manusia biasa kan kayak gitu. Ada yang beda yang bikin akal manusia biasa ini luar batas lah gitu. Apa mungkin gitu ukuran kayak gitu, tapi enggak juga sih kan. Di bagian bawah nanti kita akan bertemu bahwa orang yang bertasawuf itu dibatasi oleh syariat. Jadi selama omongannya bertentangan dengan syariat, maka dia mau ngaku apapun nggak boleh kita percaya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Munqiz Minad Dolal mengatakan bahwa kalau saya yakin secara rasional, secara faktual bahwa 1 ditambah 1 itu 2, yakin nggak Tayinaya? Kemudian ada orang yang datang kepada saya bilang bahwa 1 tambah 1 bukan 2. Alasannya adalah saya bisa ubah batu ini jadi emas. Saya bisa ubah tongkat ini jadi emas. Maka kata Imam Al-Ghazali, saya tetap berpegang pada pendapat saya tadi. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Dan saya bakal bilang ke orang itu, kamu kok hebat ya, bisa mengubah batu jadi emas. Artinya, keyakinan kita dengan apa yang sudah kita tahu secara faktual, secara empiris, secara rasional, juga secara syariat tentang halal dan haram itu enggak berubah. Teh Inayah, kata mama, kamu sekarang sudah sampai level wali, sudah nggak perlu sholat lagi. Gitu. Yang ngomong begitu misalnya bisa jalan di atas air, bisa ngomong sama semut, ngerti bahasa semut. Gitu. Jangan percaya gitu. Karena sholat itu adalah kewajiban, itu tegas nasnya. Seperti itu. Nabi sendiri tidak mengeluarkan mukjizat sepanjang waktu. Bahkan waktu ditantang sama umatnya juga belum tentu, karena mukjizat itu punya Allah. Diperlihatkan oleh para nabi itu dengan seizin Allah. Sekarang kalau ada orang yang lebih hebat daripada itu gitu kan, mau namanya sihir, mau dia ngaku itu adalah namanya karomah sebagai wali, kita tetap berpegang pada yang tadi rasional dan yang sudah kita ketahui secara pasti sebagai yang apa? Jadi pondasi dari agama. Seperti itu. Yang lain. Nama. Kalau misalkan kita ini belum kona'ah gitu sama begini gitu ya, itu apa selama kita ngejalanin belum kona'ah itu salah nggak sih gitu, atau kayak cuma kita ngejalanin ini kayak kita kan belum kona'ah ya, jadi pas ngejalanin itu apa kitanya belum nggak dapat pahala gitu karena kitanya belum ikhlas, belum kona'ah gitu, jadi nggak berkah kita. Iya. Pahala itu bisa berkaitan dengan zohir.
Artinya kalau Teh Elin sudah berangkat gitu kan ya dari kampus dari asrama ke kelas, sudah mengerjakan tugas dari dosen, sudah baca dan sebagainya, ya semuanya dapat pahala karena itu terkait dengan perbuatan manusia. Tapi jika disertai dengan ini sifat-sifat yang terpuji gitu ya, qanaah ini tadi, keberkahannya atau pahalanya akan menjadi lebih bertambah dan lebih besar. Dan kita bisa lihat dari dari pengalaman orang-orang di sekitar kita gitu, bahwa gairah melakukan sesuatu itu bisa menular. Qanaah kan dia nerima, artinya nanti menerima kondisi lantas dia bisa bergairah, ada passion melakukan sesuatu, daripada yang masih resistance gitu ya, lawan acceptance tadi, masih menolaklah kondisi dirinya sekarang. Itu bisa menular, bisa terasa sama orang lain. Apa yang ada di dalam hati kita itu akan muncul pada organ tubuh kita, pada lisan, pada perbuatan kita. Jadi orang lain juga bakal bisa merasakan. Nah, karena orang lain bisa merasakan, nanti ya akumulasinya itu bakal kembali kepada diri kita lagi, seperti itu. Memang ya misalnya nih, Teh Elin pinter, ada temannya yang pinter juga, tapi yang temannya lebih tadi qanaah, gitu kan? Maka gairahnya akan berbeda. Nah itu bakal nanti berbeda hasilnya. Komunikasi dengan temannya bakal berbeda dan hal-hal yang lain lagi. Jadi kalau pahala sih sejak awal insya Allah ya sudah didapat gitu begitu orang mengerjakan sesuatu. Ini kan kayak begini, kalau dalam puasa misalnya kita sering dengar ada puasa orang yang hanya menahan lapar dan haus. Ada yang puasanya menahan yang kemaksiatan dari organ tubuh, mulut, mata, telinga dan sebagainya. Ada menahan kemaksiatan lagi dari hati. Gitu. Nah, kalau dalam penjelasan ini, dosa bagi orang yang di level kedua itu bukan dosa bagi orang yang di level pertama. Artinya orang yang baru nahan lapar dan haus saja sudah bisa dapat pahala. Tapi buat orang yang di level kedua, dia sudah menahan lapar dan haus, tapi masih belum bisa menahan mulutnya dari gibah misalnya. Dia merasa dirinya berdosa, hilang pahalanya. Karena udah beda levelnya. Kalau nanti ya kita tiba di level itu, kita bakal nyampe. Atau lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi itu kan melakukan ibadah semata-mata memang karena ibadah itu baik. Bukan lagi karena takut hukuman, bukan karena ingin imbalan. Karena kamu yakin menjalankan ibadah sesuatu itu baik. Ngaji ini bukan karena dipanggil. Teh Inayah mah cuman beda beberapa tingkat aja dari saya kan. Saya semester 2, Teh Inayah semester 6. Nggak takut sebenarnya kamu juga sama Teh Inayah. Takutnya sama yang lebih tinggi, kampus nih yang ngasih beasiswa sama negara misalnya. Takut kalau misalnya nggak menjalankan aktivitas ini, seperti itu. Atau kamu takutnya sama yang lebih abstrak lagi. Semuanya masih karena takut. Itu ya oke lah.
Lantas ada imbalannya dari mengerjakan semua aktivitas ini. Tapi kalau misalnya kondisi batinmu diubah, bahwa kamu mengaji itu karena memang mengaji itu sesuatu yang sangat baik. Seandainya saya enggak diancam, gitu ya, enggak dikasih apresiasi dengan beasiswa, saya tetap bakal mengaji, saya bakal tetap belajar, karena mengaji itu baik. Itu sudah beda lagi kondisi batinnya. Nah, kita belajar ini supaya mendapatkan pahala yang paling besar tadi. Masih ada waktu, 1 atau 2 lagi juga bisa mungkin. Silakan Teteh, nama. Oh ya, istighfar. Ridho, ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita tuh sebenarnya udah pernah, tapi di luar nalar kita ada sesuatu, jadi kita ada Allah ngasih musibah yang bikin kita tuh trauma, mau lari dari trauma kita tuh. Iya, kadang-kadang kita butuh bantuan ahli juga ya, buat apa namanya, lepas dari kondisi yang buruk, gitu. Mengandalkan kekuatan sendiri itu nggak cukup. Makanya ya muncul macam-macam ilmu gitu ya. Kamu di jurusan apa? Tadris bahasa Inggris. Ya, misalnya ada ya yang belajar psikologi lah misalnya, supaya bisa membantu lepas dari trauma. Tapi misalnya di luar para ilmuwan juga ada Allah ya, tempat kita bersandar. Sama seperti hawa nafsu, itu ada setan. Setan itu seperti, ada yang mengilustrasikannya seperti anjing galak yang kalau dipegang sama yang punyanya mah jadi jinak. Jadi ya seperti hawa nafsu tadi, atau seperti beban-beban dalam mental, dalam jiwa kita ya, trauma atau yang lainnya. Kalau kita nggak bisa mengatasinya sendiri, inner child misalnya gitu ya, ketidakpuasan, luka karena masa kecil pernah disakiti, atau ya walaupun nggak sengaja yang menyakitinya, orang tua, guru atau saudara, itu masih suka muncul gitu. Itu dibilang ya mintalah kepada Tuhannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu karena kalau kita lawan sendiri musuh kitanya, kita kayak kadang bisa menang, kadang enggak. Tadi sore saya baru lihat ininya, Istifam, baru lihat headline-nya ya, judulnya itu di X, belum, saya nggak klik. Ada post trauma power, kekuatan setelah orang sembuh dari trauma. Itu kekuatan dia bakal jauh lebih besar pada bidang itu daripada orang yang nggak pernah trauma. Saya cerita aja ya. Saya sendiri mungkin punya trauma terhadap, misalnya kalau di bidang pendidikan itu masalah kecurangan. Orang bisa berhasil dengan nyontek, dengan plagiasi, dengan joki, ya enggak? Gitu. Traumanya lantas jadi sia-sia ini kita apa namanya, ulet tekun menuntut ilmu seperti ini. Dia yang nyontek juga bisa berhasil kok. Dan itu saya sendiri berusaha mengatasi hal itu gitu. Kadang bisa, kadang enggak. Tapi tadi tuh bacaan itu menyemangati saya. Saya harus tuntas dari trauma seperti ini supaya saya dapetin power tadi gitu, post power trauma itu.
post trauma power. Satu lagi, silakan belakang. Nama Bibah, Habibah. Ya, Habibah pulang balik itu Habibah. Pertama bisa tergantung iman ya. Itu. Pada saat iman kita belum nyampe ke pasrah, ya jangan diem aja, nggak apa-apa, minta. Karena tadi udah dibilang, gitu kan, bahwa antara hati menerima kondisi ini dengan usaha itu nggak bertentangan. Misalnya ada sakit lah ya. Sakit apa sih? Sakit gigi, gitu. Sakit gigi ya tetap qanaah menerima kondisi sakit gigi. Tapi tetap kan kita datang ke dokter untuk berobat. Itu enggak bertentangan menjalankan syariatnya itu. Saya punya kenalan. Kenal dia sudah bertobat, tapi dari cerita dirinya sendiri, atau ya jarang sih dia cerita, tapi dari orang-orang dibilang dulu dia tidak baik. Salah satu penyebab dia baik adalah dia tergerak oleh hatinya yang pulang malam ke rumahnya ngelihat ibunya sedang doa, gitu kan, ngedoain dirinya. Itu mungkin contoh tadi gitu ya. Ya punya anak nakal banget, tapi harus qanaah. Tapi ya tersakiti juga gitu kan oleh hati oleh perlakuan anak yang seperti itu. Sudah berusaha nasihatin tapi dia tetap minta juga kepada Allah. Jadi semuanya itu dikerjakan. Begitu Habibah. Ya. Jadi bukan berarti kita menerima, sebab kondisi yang kita terima dengan qanaah itu kan, kalau kita lihat dengan perspektif qanaah jadi sesuatu yang positif ya. Tapi kalau kita ubah sudut pandangnya, itu kan jadi sesuatu yang kurang karena tadi ada yang lebih baik. Gitu. Nah, kondisi batin kita pertama kita harus menerima itu, gitu kan, menerimanya. Tapi pada saat yang sama juga ya kita mengerjakan perintah Allah untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki kondisi masyarakat. Sebab ya Nabi misalnya berdakwah, inilah Nabi berdakwah kan berarti Nabi nggak qanaah dengan kondisi umat, dengan kondisi jamaah, maka melakukan dakwah. Tapi benarkah Nabi nggak qanaah? Ya Nabi qanaah, beliau menerima umat siapapun yang datang ke beliau apa adanya. Kayak misalnya Habibah jadi guru, bakal lebih senang sama murid yang nurut, murid yang pintar, murid yang tekun daripada murid yang nakal, ya kan? Tapi salah satu wujud dari qanaah itu adalah menerima semua murid apa adanya. Tapi setelah menerima murid itu apa adanya, bukan lantas ngebiarin, gitu. Tingkat qanaahnya Teh Inayah jangan ditanya mungkin. Beliau ya qanaah sekali menerima kamu apa adanya. Ada yang dibenci nggak secara pribadi? Nggak ada kan? Hanya perbuatan-perbuatan kamu saja yang diteriakin. Ya gitu kan, ngaji. Nggak pernah ada tidak penerimaan terhadap pribadimu. Gitu. Hanya perbuatanmu saja yang ya kalau masih belum belum benar dikasih peringatan. Diterima kamu apa adanya, tapi yang nggak baiknya tetap terus dipush, didorong supaya bisa menjadi lebih baik.
begitu. Baik, terima kasih, sudah hampir 1 jam 53 menit kurang lebih saya berbicara. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan membaca doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli. Ya muqallibal qulubi wal absar wa ya mudabbiral laili wan nahar wa ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana waj'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.